ke bawah, menunggu pergerakan dari tim T1 untuk terbuka sementara waktu ini. Sama juga kan dari pergerakan tim Valdus, mereka masih menunggu, tapi dari seorang Armjon menumbangkan seorang misil dan langsung menok dia di awal fight kali ini. Apakah bakal jadi 3-3 atau misil dapat di revive kali ini? Ya, ini udah ngedapetin 1-1 nih, tapi baru kenok doang, belum berhasil dipulangkan ke arah lobby, berarti Valdus belum mendapatkan poin pertama mereka, Flu. Dengan pergerakan yang cukup dekat juga menuju ke teman-temannya, mereka bisa untuk coba mungkin menekan pergerakan dari Valdus one by one sampai ketahuan posisi mereka masing-masing. Yes, sudah ada baku tembak lagi yang terjadi, sepertinya Johnny bakal dipus langsung, ada Yenjun yang maju ke depan sana, tapi Martin berhasil mendapatkan 1 orang dan begitu saja bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Kenok begitu saja, 1 sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi ada 1 trade Gudar terjatuh. 2 kali ini bakal ada close combat jarak dekat saja dan berhasil mendapatkan 1 orang lagi dari tim Valdus, dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan 1 orang saja, Martin yang tersisa di jarak yang cukup jauh. Tidak akan ada waktu untuk menyelamatkan Gudar karena jaraknya terlalu jauh. Di tapping-tapping, ditembak-tembak kali ini mulai menumbangkan lawan. Tapi bakal dari BTR. Zug Simua terpantau juga dengan tappingan SLR panas yang menuju ke arah jembatan. Sepertinya belum mengenai targetnya, tapi cukup memberi pressure kepada tim-tim lain. Ya, Itu Mega, bukan Mega, tapi Mega kali ini. Ini bukan Mega, tapi Mega biasa ya. Ini Mega santuy. Karena Mega yang ngegas tuh tidak ada di PMWL, Bro. Ganti nama dia juga. Iya, udah ganti nama juga jadi Mid. Yang sangat disayangkan tidak berhasil lolos ke tahap berikutnya. Sangat disayangkan. Menunggu di ujung-ujung dari pola utama Erangel. Tebing-tebing kali ini ya. Yes, dan akan langsung melakukan rotasi semuanya. Morph sudah bergerak. Mereka masih berada di dalam circle. Sementara Blue Zone pertama juga sudah mulai menghimpit. Dan sebentar lagi kita akan melihat circle yang kedua. Tapi masih ada beberapa tim yang rotasi di luar dari circle pertama. Kayak T1 dan juga Orange. Sementara circle-nya udah fix 100% ini bakal masuk ke arah SMB. Gimana caranya semua tim nyebrang yang masih berada di bagian utama dari Erangel? Karena setahu gue di dekat jembatan sebelah kanan itu ada sekitar beberapa titik spawn untuk kapal sih. Iya, harusnya bisa sih. Kita bakal juga kali ini dari tim ini bakal bertemu kali ini dengan tim Mega yang ditembak belum terkena target, tapi belakang Wazet udah ngumpet 1 orang kali ini menggunakan first aid dan tumbangan juga. Tim Mega tinggal 1 player doang tersisa kayaknya. Yes, masih dua lagi. 2 orang di ini ya. Itu dia mereka di kendaraan. Beda kendaraan. 2 vehicles berarti mereka setupnya. Oke, masih bermain pelan tapi pasti Vexe harus melakukan healing terlebih dahulu. Dia cuma punya 2 energy drink tadi dan first aid-nya cuma 2 juga. Dan tadi harusnya dari arah pergerakannya udah ketahuan sama IND. Sekarang IND lagi nyisirin daerah sini. Ada tim lain nggak nih yang ada di sekitar sini nih yang bisa mereka begal dan nambah poin kill untuk mereka? Nova, Vampire atau Vampire udah tumbang dan lain sisi bakal dari seorang Yuhai menumbangkan guild dari tim OR. Betul, sementara Bigetron menjaga di ujung jembatan sebelah kanan. Yudu bakal lewat begitu aja ditembakin. Oh, bukan Yudu tapi TSM. Oh, wait. Ini, oh iya. Dia bakal ngebegal 1 orang yang lompat ke bawah. Udah mulai ketahuan 2 mobil bakal diturunkan langsung ke bagian bawah. Kali ini Neo bakal melakukan spam granat menuju ke bagian depan. Tapi Luxi berhasil mendapatkan 1 di arah jembatan. 2 orang berhasil dikontrol dengan sangat baik. 1 di bawah masih melakukan healing. Tapi ketahuan juga bakal langsung dipick begitu saja. 3 down dari tim TSM. Bigetron melakukan pembegalan dengan sangat baik di jembatan sebelah kanan. Ya, kita bakal juga kayaknya dari tim TSM bakal coba di take down oleh tim BTR. Akankah mereka tumbang nanti? Yes! BTR akan menumbangkan 4 anggota dari tim TSM. Nomor 17 pada game kali ini. Betul, tapi korban berikutnya sepertinya akan langsung lewat. Yudu jumper turun ke arah bawah, keluar dari arah jembatan. Tapi Bigetron punya kontrol yang sangat baik. Jumper langsung di take down begitu saja. Pulang langsung ke arah lobby. Bigetron sudah mengumpulkan kill cukup banyak masih 5 di circle yang kedua. Dan ini belum kelar. Masih ada 3 anggota Yudu yang pengen lewat. Dan T1. Iya, T1 juga di belakang. Masih saling nge-hold dan kau diingat-ingat teman-teman ya. Zona Blue Zone sudah mulai sakit. Jadi semua tim gak mau TB-in terlalu lama lagi ya. Zona 3 serasa zona keempat, zona 4 terasa zona kelima. Betul. Jadi lu gak mau TB zona terlalu lama lagi dan lebih pilih untuk bermain aman kali ini ya. Ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Mega sendirian di dalam sana bakal lempar granat, sedikit melakukan buying time. Vexe menjaga di bagian lantai 2. Ini sempit banget loh rumah ini. Betul, dan bom pun dikokang, ditimpuk, dimajuin, ditembakin dan tumbang juga Vexe-nya kali ini. Langsung dipulang ke arah lobby tanpa lama-lama, tinggal menyisakan seorang Owais kali ini ya. Bertahan melawan, dari sebelah kanan blind spot. Oke. Woohoo! Gak saat itu gue yakin dia kaget. Dia kayak, dia kira mati kan, pas kill cam-nya ke kanan. Hah? Iya, ke kanan. Dia mikir, kayaknya depan gue gak bisa nge-pick deh. Gue tiba-tiba, gue mati gitu, heran sendiri dia tuh. Tapi BTR kali ini sudah masuk ke zona juga, sudah menjaga ujung-ujung zona dan seperti dia pengen tumbang.
Luxi ngomong, numpang, bensin gua habis. Ya, bensinnya udah habis dan Ryzen langsung ngebuka jalan di bagian paling depan. 3 pemain Bigetron dalam satu vehicles yang sama. Ryzen ditugaskan untuk membuka jalan di bagian depan. Enggak, 2, 1, 1. Oh, iya 2-1-1. Berarti tadi mereka punya 4 vehicles ya. Iya, 4 vehicle lengkap. 3 bagi 1 UAS. Iya. Gila, rotasi cepat banget tuh. Wow, mobil jumping tadi. Oh, jangan fight. Oh, jangan sekarang. Rensky berada di arah rotasi dari Bigetron dan ini adalah titik poin untuk Bigetron bergerak masuk ke dalam circle. Betul. Kalau bisa tim Indo ya, jangan fight di awal-awal. Ya, ini bakal digas. Zuxi akan ngebuka jalan, dia bakal ambil sisi sebelah kiri di mana ada Frenzy yang menjaga di sisi masuknya Zuxi. Orange dipulangkan ke arah lobby. Selesai begitu saja. Suara bagi sudah mulai terdengar, ada satu mobil yang sudah mulai terparkir sementara Zuxi bakal turun terlebih dahulu. No dude, please jangan perang sekarang. Frenzy langsung menghindari daerah tersebut dan langsung mundur ke arah belakang tapi ditembak sama Bigetron. Begitu saja Frenzy pulang ke arah lobby dengan sangat cepat dan Luxi tersungkur karena termakan damage dari Blue Zone-nya. Akan direlakan sepertinya posisi dari Luxi yang berada di bagian belakang tadi. Tapi Luxi ternyata masih cukup dekat dengan Zuxi dan masih bisa diselamatkan. 3 pemain Morph akan langsung melakukan stick together lagi. Ini posisi yang gak bagus untuk Morph. Bertemu dengan Bigetron dan ada T1 di sebelah kiri mereka. Betul banget, kita bakal T1 pun sedikit tumbang. Jadi dari tim BTR juga Morph bakal saling fokus juga. Dan dari BTR gue suka banget gimana tadi mereka gak langsung fight. Dari Zuxi dia maju ke depan dulu memastikan posisi Morph gak ada yang rush baru di revive. Revive itu nomor 2. Yang penting menang fight dulu. Sangat disayangkan tadi, satu hilang dan sebenarnya lebih sayang karena 2 tim Indonesia bertemunya tuh di circle 4 di mana tim masih ada 2 digit. Tadi ya sayang banget ya, harusnya mereka tuh kalau bisa ya idealnya itu ketemu nanti di akhir-akhir. Iya, tapi ya mau gimana, namanya game sudah mulai berjalan dan kali ini Secret iShot baginya tergelincir bahkan berjalan sendiri tanpa ada drivernya. iShot masih bisa menggocek dan selamat. Wow, melebihi gocekannya Kapten Tsubasa cuy. Yap, langsung dijatuhkan begitu aja tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Zuxi berhasil mendapatkan Zabrol. Perang jarak dekat terjadi lagi antara Bigetron dan juga Morph. Kenapa harus ketemu di awal? Ryzen terkena granat 2 akan knock dari tim Bigetron. Akan dilempar granat dan akan langsung turun ke bagian bawah. Bakal dispray langsung. Terkena efek dari ledakan tapi masih bisa bertahan begitu aja. No Mercy dan juga Zabrol berada dalam satu tower yang sangat tipis. Bakal dilempar granat lagi sama Zuxi ke bagian paling depan. Perang Indonesia terjadi di awal-awal ini bakal langsung dilempar. Kalau misalkan masuk ke dalam sana ini menjadi mimpi buruk untuk tim Morph. 2 pemain mereka bakal ada steal kill dari arah sebelah kanan. T1 melakukan steal kill dari arah sebelah kanan tadi. Iya bener banget, BTR belum masuk ke zona ya. 2 anggota mereka perlu maju ke depan di mana Zuxin juga Ryzen sudah mengamankan sisi depannya dan juga broken wall-nya. Tapi depan mereka ada tim lain yang datang mengisi areanya. Oh bukan tim lain tapi bekas Morph depannya ada tim lain yang sudah mengisi juga. Jadi mereka perlu untuk berhati-hati jangan ketembak oleh T1. Yap, sayang banget 2 tim Indonesia bertemu di awal, berarti Morph hanya menyisakan Rensky seorang saja yang berada di bagian belakang tadi. Betul. Sedikit sayangkan dari seorang Rensky tinggal sendiri, tapi kita bakal dari tim yang dia pun menumbangkan Microboy kembali pada kali ini ya. Kembali Microboy tumbangkan. Berapa kali kenok? 2 kali kenok? 3 kali kenok? Kayaknya Microboy udah, selesai sudah. Morph harus puas di posisi ke-10 tadi. 10 ya. Ryzen pun ditumbangkan kali ini oleh tim T1. Dipulangkan ke arah lobby. Not a good game untuk 2 wakil dari tim Indonesia kali ini ya. Betul, sangat disayangkan banget dari karena mereka bakal kejegal begitu aja. Tapi kita lihat dari tim nomor 13, Chels berada di arah satu rumah yang sama. Bahkan kamar mandinya diisi sama 2 orang dan 1 pemain mereka menunggu di bagian luarnya. Iya, kita lihat dari semua tim lumayan hektik sih. Dengan serangan pedal ke selatan, itu udah pasti semua tim tuh bermain dengan cukup galak. RRQ pun mulai terpantau, mulai fight dengan Chels dan Chels mulai tembaki oleh pergerakan tim RRQ. Kita bakal dapat view yang seperti ini juga ternyata. Tim Secret dan juga IND. Jarak mereka tidak terlalu jauh, hanya berbeda bangkai pesawat saja. Dan ini posisinya belum masuk ke dalam zona loh. Ya betul banget, tapi kita bakal udah maju lagi tadi. Banget ini. RRQ, wah barbar banget cuy. RRQ langsung tabrak aja lah. Dan sepertinya IND 2 pemain mereka akan knock. Begitu saja RRQ bermain barbar di arah broken wall di luar dari arah SMB. Tapi ada sedikit trade yang terjadi karena 2 setup yang sudah dilakukan oleh tim IND. Ya kita bakal juga pergerakan dari tim RRQ mulai maju ke depan. Tapi mereka mengambil defense di balik broken wall. Hanya mengandalkan broken wall dan di sebelah ada BTR yang mulai spray juga ke Arim RRQ. Tapi TS pun mau diperangin. Ini udah semua langsung semua. Udah musuh di semua sisi, udah gak ada yang namanya sandwich-sandwichan. Semua saling nge-sandwich. Betul, ini udah tinggal siapapun yang dapetin 14 terbaik yang bisa nguasain daerah SMB-nya. Karena di daerah pesawat ini
bangunannya atau tempat untuk bersembunyinya tuh nggak terlalu banyak. Yang bisa dimanfaatkan ya vehicles-nya untuk dijadiin forting. Kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim RQ pun mulai nge-smoke setup, senior pun masih tumbang, tembakan dari TS pun mulai mengenai tim Chelsea, Beer pun tumbang. Ini udah rusuh banget di ujung circle ya, semua numpuk, semua pengen masuk ke safe zone, tapi tengah-tengah circle tuh open field semua, jadi nggak ada yang berani untuk masuk ke tengah-tengah. Siapa yang masuk ke tengah? Automati. Ya, Ini karena tengah-tengah tuh lapangan doang. itu lapangan terbuka cuy, landasan, nggak ada bangunan sama sekali, nggak ada tiang-tiangan yang dipakai buat bersembunyi. Bahkan kali ini RRQ, dua pemain mereka sedang kenok hanya menyisakan Ernie seorang saja, last man standing yang sedang melakukan revive. Hanya ada dua cara kata Sunscreen untuk revive, jongkok dan juga pegang. No change, langsung pulang ke arah lobby juga. Ada 8 tim yang tersisa kali ini dengan itu berapa belas ya, agak sedikit kepotong di layar kita ya. Udah lemparan bom, tumbang 2. Open field banget men, utaranya lumayan ramai sih Flo. Lumayan rame sih, dan kita melihat dari tim-tim lain juga mulai tumbang. Dari tim Chelsea juga mulai kehilangan player-player mereka, tinggal Ernie dari tim RRQ yang bertahan. Yap, dan Bigetron juga masih bertahan. Kali ini kita masih ada satu wakil Indonesia yang bertahan hingga di top 7. Mana pendukungnya? Langsung hashtag IndoPride dan juga Gaspol. Kita harus mendukung tim-tim Indonesia yang bertanding di PMWL East 2020 kali ini. Oke. Tara Yudo bakal nabrak menuju ke arah tim YND, ditabrak langsung begitu aja bangkai pesawatnya. Belum terdeteksi tapi bakal ada close combat secara langsung. Kratos berada di bagian bawah, satu pick berhasil diamankan. Last man standing Kratos yang tersisa di bagian bawah dari pesawatnya. Sementara ini Kratos harus menghadapi dua pemain dari Yudo Gang, ada Fredo dan juga Drax yang berada di depan dia persis, tapi Fredo cukup low. Benar-benar pixel HP, dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Kita balik juga dari sisi luar ya, BTR mulai memantau juga peperangan yang terjadi di open field. BTR dapetin ujung zona, dapetin broken wall juga. Gue rasa BTR dapat tempat terenak, menurut gue pribadi kali ini ya. Tempat terenak dan mungkin bisa terjadi di game pertama, dan T1 ditumbangkan juga kali ini oleh tim BTR. Circle akan mengecil lagi, ini udah masuk dalam circle yang ketujuh. Semua tim harus bergerak ke arah open field. Ini nggak menguntungkan ke siapapun tim yang bertahan. Ada spray lagi. Satu berhasil diamankan kali ini. ZZP langsung tertumbangkan begitu aja. Sementara Fredo cukup low darahnya. Dia harus menghadapi satu pemain dari IND yang berada di depan sana. Baginya bakal diledakkan dan memulangkan satu pemain IND. Tapi ada pencurian dari sisi lain. Microboy melihat posisi Yudo Gang berada. Iya, sayang banget dari tim Yudo Gang kali ini tumbang juga. Kita bakal lihat dari tim IND kali ini masih bertahan dengan satu player doang. Kratos bakal dimajuin oleh BTR yang masih memiliki beberapa kendaraan. Bagi yang masih sehat banget dapat digunakan untuk nabrakin ke arah kotak. Dan mungkin menggunakan supply kali ini yang jatuh ya sebagai cover dia. Lihat ya, kan. kita kalau udah lihat posisinya kayak gini kayaknya chicken sih. Game pertama. Game pertama, IndoPride is real. Bergerak pelan tapi pasti T1 tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Karena sudah ditungguin sama siapa yang tadi maju ke depan? Itu Zuxi Kratos ya? Zuxi ya. Dia nabrakin ke kotak dan langsung parkir bagi dia untuk coba nge-cover tembakan dari sisi luarnya. Betul, apalagi gimana caranya Kratos selamat kalau dia berada di arah pesawat ini? Wah, dan ketahuan lagi T1. T1 sudah nggak bisa berbuat banyak, tapi ada tembakan balasan sedikit terhimpit. Nggak ada healing juga dari Sidon dan langsung dipick begitu aja sama Luxi. Dua tim tersisa, Indonesia berada di top 2, masih di game yang pertama. Bigetron Red Aliens masih harus diwaspadai dengan sangat-sangat ekstra oleh tim-tim lain. Dan bermimpi. Bigetron di clutch. Bigetron di clutch. Musuh bercanda. Musuh bercanda. Musuh bercanda. Kenapa? Iya, gue bias IndoPride. Kenapa emang? Kali ini boleh. Kali ini boleh. IndoPride. IndoPride is real. IndoPride. Oh ya, spam sekarang juga, woi. Waduh, dapat satu. Nggak apa-apa. Top 10 Ancient Infantry. 10, 9, 8. Dua posisinya ketahuan dan winner chicken dinner untuk Bigetron.